Oke, Bapak Ibu sekalian yang sudah hadir terlebih dahulu di dalam ibadah online, mari kita bersama-sama tenangkan hati kita sejenak. Saya mengundang Bapak Ibu yang berada di rumah untuk kita bangkit berdiri sejenak ya. Kita mau bersama-sama mengambil waktu ya sejenak sebelum kita masuk di dalam ibadah untuk bersama-sama berdoa untuk beberapa pokok doa ya. Mari kita berdoa untuk hal yang pertama. Kita berdoa secara khusus untuk penginjilan, khususnya penginjilan di dalam masa-masa pandemi seperti ini, di dalam masa-masa di mana banyak sekali kita tidak bisa mendapatkan akses seperti sedia kala. Kita berdoa meskipun demikian, kita bersyukur ada media-media yang lain seperti internet, media-media seperti sosial media. Kiranya itu pun bisa menggerakkan kita atau menguatkan setiap orang yang sedang bergumul di dalam mencari pengharapan yang sejati dalam Tuhan. Mari saudara-saudari sekalian kita berdoa bersama. Bapa dalam surga, kami berdoa menyerahkan untuk pelayanan dalam penginjilan, satu amanat agung yang Tuhan sudah boleh nyatakan kepada kami, anak-anak-Mu. Kami berdoa Tuhan di dalam masa pandemi seperti ini, beri kami Tuhan suatu bijaksana, beri kami Tuhan juga satu kreativitas, inovasi di dalam kami boleh mengembangkan pelayanan ini, baik di GRI Solo maupun GRI dalam arti luas. Biarlah setiap kami boleh mengerjakan bagian kami masing-masing untuk boleh menjangkau orang lebih luas lagi, membawa mereka mengenal Tuhan, memperkuat pengetahuan atau pengertian mereka dalam firman Tuhan. Terima kasih, dalam nama-Mu kami berdoa. Berikutnya kita mau bersama-sama juga berdoa, kita mengingat untuk orang-orang yang saat ini berada di isolasi di rumah sakit, ataupun mereka saat ini harus isolasi mandiri, terpisah daripada seluruh sanak saudara, terpisah daripada seluruh keluarga mereka, dan mereka mendapati satu kesendirian. Tapi biarlah justru di dalam masa-masa ini menjadi satu kesempatan mereka boleh ambil untuk mereka boleh mendekatkan diri mereka kepada Tuhan. Mari kita buka suara dan berdoa. Bapa dalam surga, kami berdoa menyerahkan untuk setiap orang yang saat ini berada di dalam isolasi mandiri, atau setiap orang yang saat ini sedang menderita karena terjangkit daripada virus COVID. Kami berdoa Tuhan yang boleh menghibur mereka, dan Tuhan juga boleh pakai gereja-Mu agar mereka pun juga boleh menjadi saluran berkat buat mereka semua. Kami berdoa Tuhan boleh menguatkan mereka. Dalam nama-Mu kami berdoa. Berikutnya kita mau sama-sama berdoa untuk setiap hamba-hamba Tuhan di GRI, di dalam mereka melayani di dalam masa-masa pandemi ini. Kiranya Tuhan terus boleh memberikan mereka kekuatan, semangat, khususnya di dalam GRI Solo ya, di mana hamba Tuhan yang ada harus bolak-balik mondar-mandir ya, Solo, Jogja, di dalam masa yang sungguh tidak optimal, tapi biarlah Tuhan boleh jaga dan pelihara mereka semua. Mari kita buka suara dan kita berdoa untuk setiap hamba Tuhan, kesehatan mereka, agar Tuhan boleh jaga. Mari kita berdoa. Dalam nama-Mu kami berdoa juga Tuhan untuk setiap hamba-hamba-Mu dalam setiap pelayanan mereka, agar mereka Tuhan berikan kesehatan, dan di dalam segala pelayanan mereka, even mereka harus membesuk, kami berdoa Tuhan yang juga boleh jaga mereka dan beri mereka kekuatan, kesegaran, untuk terus boleh melanjutkan pelayanan ini, supaya domba-domba-Mu agar terus boleh mendapat pengembalaan daripada hamba-hamba-Mu. Kami berdoa Tuhan juga untuk pendeta-pendeta yang senior, khususnya untuk Pendeta Stephen Tong, kami berdoa Tuhan yang boleh menjaga dan menyertai beliau saja. Dalam nama-Mu kami berdoa. Yang terakhir, mari kita bersama-sama buka suara. Kita berdoa untuk kebaktian-kebaktian, ibadah-ibadah yang diselenggarakan pada hari Minggu ini. Biarlah setiap mimbar-mimbar yang setia terhadap pengabaran firman Tuhan, biarlah semuanya ini boleh dipakai Tuhan untuk membawa setiap domba-domba untuk kembali mendengar suara gembalanya. Mari kita buka suara dan berdoa. Terakhir Tuhan, kami berdoa bersama-sama untuk ibadah kami pada hari ini di semua muka bumi. Kami berdoa untuk setiap ibadah ini, biarlah setiap ibadah yang sejati
memberitakan firman Tuhan yang sejati. Dan mereka sungguh-sungguh boleh membawa domba-domba untuk kembali mengingat cinta kasih Tuhan, mengingat janji-janji Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa kami dan menyerahkan untuk kebaktian kami pada hari ini. Tuhan yang boleh saja menyertai. Dalam nama-Mu kami berdoa. Inilah doa kami ya Tuhan. Kami bersyukur kami boleh menaikkan beberapa pokok doa. Kiranya Engkau boleh jawab seluruh doa kami sesuai dengan waktu dan juga rencana Tuhan. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Oke, Bapak Ibu sekalian, dengan tetap berdiri, kita akan masuk di dalam ibadah kita. Mari kita mengambil waktu tenang kembali sejenak, ya, dan kita masuk di dalam saat teduh. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang, karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Ibadah di dalam Gereja Reform Injil Indonesia di Solo dialaskan hanya di dalam satu nama, yaitu nama Allah Bapa, Allah Anak, yaitu Yesus Kristus, dan Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Amin. Mari kita mengawali kebaktian kita pada hari ini. Kita menyanyikan lagu pujian yang pertama, Ini Dunia Bapa, ketiga baiknya. Ini dunia Bapa, hai mari dengarlah, langit bumi memuji Dia, bintang pun menggema. Ini dunia Bapa, hatiku tenanglah, pohon bunga langit dan laut nyatakan kuasanya. Ini dunia Bapa, burung bernyanyilah, terang fajar mekar bunga, memuji Pencipta. Ini dunia Bapa, kasih-Nya besarlah, dan semua yang bernafas nyatakan hadirnya. Ini dunia Bapa, selalu ku ingatlah, kuasa dosa tak percaya, hanya Yang berkuasa. Ini dunia Bapa, hatiku bersuka, umat semua memuji Dia, nyatalah tahtanya. Mari kita masuk dalam doa. Bapa dalam surga,
Melalui lagu pujian yang indah ini, kami boleh diingatkan kembali di dalam firman-Mu, bagaimana Allah yang adalah pencipta, Allah yang berkuasa, itu telah menciptakan langit dan bumi, dan segala isinya, dan juga kami manusia yang diturut cipta sesuai peta dan teladan Allah. Kami bersyukur Tuhan, meskipun kami hidup jatuh dalam dosa, tapi Tuhan tidak melepaskan kami. Tuhan terus mencari kami dan memanggil kami pulang untuk boleh kembali kepada pangkuan Bapa. Terima kasih atas keselamatan dan anugerah yang indah yang Kau sudah boleh nyatakan. Kami berdoa Tuhan untuk ibadah pada hari ini. Ajar kami umat-Mu untuk mengerti apakah itu ibadah yang sejati, ibadah kudus, ibadah yang berkenan kepada Tuhan. Dan biarlah hati kami pun terus dibentuk, pikiran kami kembali diarahkan untuk kembali sesuai dengan apa yang menjadi rencana dan kehendak Tuhan. Dan pakailah ibadah ini Tuhan untuk juga boleh menghibur setiap kami yang saat ini mengalami kesulitan di dalam masa-masa pandemi. Kami berdoa untuk segala firman Tuhan yang boleh disampaikan, kiranya Tuhan boleh pakai untuk menjadi satu saluran berkat buat kami semua. Inilah doa kami yang kami alaskan hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang sudah mencipta kami dan juga yang sudah menebus kami. Kami berdoa. Amin. Silakan duduk, Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Lagu kedua yang akan kita nyanyikan adalah lagu Oh Kasih-Ku Ajaib Indah. Kasih apakah yang bisa menandingi kasih daripada Tuhan Allah ini? Kita di dalam masa-masa pandemi seperti ini, kita harus memiliki satu pengharapan yang sejati. Dan di balik pengharapan yang sejati, kita pun membutuhkan satu kasih yang sejati daripada Tuhan. Jikalau kita tidak memiliki pengharapan dan kita tidak menerima kasih yang sejati daripada Tuhan itu, tentu kita akan menjadi orang yang putus harapan. Dan biarlah lagu yang kita boleh nyanyikan ini boleh semakin mengingatkan kita bahwa kita adalah orang yang tidak berdaya, dan kita orang yang terus melawan Tuhan, tapi Tuhan terus pimpin melalui Roh Kudus-Nya untuk menggerakkan hati kita dan membawa kita kembali pulang. Biarlah lagu Kasih-Ku yang ajaib indah ini terus mengingatkan kita untuk kita terus boleh setia kepada Tuhan Bapa di surga. Mari kita menyanyikan ketiga baitnya, Oh Kasih-Ku ajaib indah. Meski aku mendukakan dikau, oh cintamu memanggilku pulang. Ku telah janji ku cinta padamu dan berkata ku tak tinggalkanmu. Sesungguhnya ku ingkari janji, tinggalkanmu, dukakan hatimu. Oh kasih-Mu ajaib indah, dalam lebar sungguh tak terduga. Meski aku mendukakan dikau, oh cintamu memanggilku pulang. Oh ya Tuhan, Kau tak biarkan daku, oh kasih-Mu masih mencariku. Ku Kau peluk dalam ribaan-Mu, hantar daku pulang ke kandang-Mu. Oh kasih-Mu ajaib indah, dalam lebar sungguh tak terduga. Meski aku mendukakan dikau, oh cintamu memanggilku pulang. Mari Bapak Ibu sekalian, kita membuka Alkitab kita masing-masing
kita akan melanjutkan perenungan melalui pembacaan daripada kitab Mazmur. Kitab Mazmur yang akan kita baca pada hari ini diambil daripada Mazmur 119 ayat 129 hingga ayat yang ke-144. Adapun cara kita membacanya, saya akan membaca ayat-ayat yang menjorok keluar dan Bapak Ibu sekalian membaca ayat-ayat yang menjorok ke dalam. Oke, demikian seterusnya hingga ayat yang ke-144. Jika sudah menemukannya, saya akan mengawalinya dan kemudian Bapak Ibu selanjutnya demikian seterusnya. Peringatan-peringatanmu ajaib. Itulah sebabnya jiwaku memegangnya. Bila tersingkap firman-firmanmu memberi terang. Memberi pengertian kepada orang-orang bodoh. Mulutku unggakan dan megap-megap. Sebab aku mendambakan perintah-perintahmu. Berpalinglah kepadaku dan kasihanilah aku. Sebagaimana sepatutnya terhadap orang-orang yang mencintai namamu. Teguhkanlah langkahku oleh janjimu. Dan janganlah segala kejahatan berkuasa atasku. Bebaskanlah aku daripada pemerasan manusia. Supaya aku berpegang pada titah-titahmu. Sinarilah hamba-hambamu dengan wajahmu. Dan ajarkanlah ketetapan-ketetapanmu kepadaku. Air mataku berlinang seperti aliran air. Karena orang tidak berpegang pada Tauratmu. Engkau adil ya Tuhan. Dan hukum-hukummu benar. Telah kau perintahkan peringatan-peringatanmu dalam keadilan. Dan dalam kesetiaan belaka. Nyala cintaku menghabiskan aku. Sebab para lawanku melupakan segala firman-Mu. Janjimu sangat teruji. Dan hamba-Mu mencintainya. Aku ini kecil dan hina. Tetapi titah-titah-Mu tidak kulupakan. Keadilan-Mu adil untuk selama-lamanya. Dan Taurat-Mu benar. Aku ditimpa kesesakan dan kesusahan. Tetapi perintah-perintah-Mu menjadi kesukaanku. Peringatan-peringatanmu adil untuk selama-lamanya. Buatlah aku mengerti supaya aku hidup. Oke, puji Tuhan atas firman daripada Mazmur yang kita boleh baca. Di sini banyak dikatakan, diulangi selama-lamanya. Selama-lamanya keadilan Tuhan, selama-lamanya janji Tuhan itu setia adanya. Hal ini boleh menguatkan kita sekalian. Mari sebelum kita mendengarkan daripada pewartaan, kita akan menyanyikan lagu pujian yang ketiga sebagai respon kita terhadap apa yang kita boleh baca. Pintuku telah tutup. Pintu telah kututup, oh Tuhanku, sabdalah padaku, aku menunggu. Hatiku tenanglah di hadrat-Mu. Nyatakan kehendak-Mu, aku menunggu. Mari kita sama-sama melihat atau menyimak warta yang boleh disampaikan pada hari ini. Pertama-tama kami daripada pengurus dan setiap hamba Tuhan daripada Gereja Reform Indonesia Solo menyambut Bapak Ibu sekalian, ya tentunya yang mengikuti ibadah secara online maupun juga ibadah yang ada di sini. Tentunya tidak ada ya sementara di sini ya. Tapi kami bersyukur, tapi biarlah ini boleh menjadi satu wadah di mana kita boleh bertumbuh bersama mengenal Tuhan Yesus. Berikutnya perlu juga disampaikan, ibadah setiap hari Minggu ini pun juga ditayangkan secara tunda ya. Itu setiap hari Minggu jam 5 sore ya. Biarlah ini pun juga apabila Bapak Ibu memiliki rekan yang berhalangan hadir di pagi hari bisa mengikutinya di acara di sore hari. Hal pertama yang kita mau bersama-sama perhatikan tentunya adalah Speak Khusus 2021. Ya, Speak Khusus 2021 ini adalah Speak yang memang diperuntukkan buat kita semua.
ya, tidak hanya Indonesia, tapi bahkan di seluruh dunia. Biarlah setiap kita boleh membagikan informasi dan boleh mendoakan speak ini yang bertema kekuatan dan kemenangan iman di dalam masa pandemi. Ya, ini akan dilaksanakan pada hari Sabtu pukul 8 hingga selesai adanya. Hal yang kedua yang mau kita boleh sama-sama lihat, ya, pelayanan daripada Gary Solo sudah boleh membuahkan satu lagi pelayanan digital, yakni adalah podcast Gary Solo. Ya, ini kita langsung membuat ada beberapa segmen. Segmen pertama itu adalah Pelita Firman, satu renungan daripada gembalanya, dan berikutnya adalah Bible Class Series. Ya, ini mengambil daripada tema daripada Heidelberg Catechism, ya, atau Heidelberg Catechismus. Dan yang ketiga adalah Hymn Series, ya. Jadi kita boleh mengenal musik-musik hymn yang sejati, latar belakangnya, dan ada sedikit renungan dan ada pujian yang dinyanyikan oleh Bapak Vikaris Lukman. Hal yang berikutnya, yang ketiga adalah tentang aksi kasih daripada Gary Solo. Bapak Ibu sekalian, setiap daripada kita, gereja kita juga di Solo ini mempunyai satu beban kerinduan untuk kita pun boleh berbagian di dalam apa yang menjadi kesulitan, kesesakan daripada Bapak Ibu sekalian. Banyak daripada mereka membutuhkan pertolongan tidak hanya secara medis, tapi juga tentunya secara doa. Silakan untuk boleh menghubungi kontak yang tertera, dan apabila Bapak Ibu sekalian memiliki saudara, rekan, yang dimana mereka pun juga merindukan, sekalipun itu bukan jemaat, kita pun juga mau berbagian untuk mendoakan mereka, ya, sebagai wujud daripada pelayanan dan penyaluran daripada kasih Tuhan. Hal terakhir adalah kita mau melihat juga ada rangkaian kegiatan secara rutin, khususnya pada hari Sabtu ini ada P3M, Persekutuan Pemuda mengadakan Talkcast, ya, Talkcast Pemuda. Ini mengambil tema pengalaman menaati amanat agung Tuhan Yesus, ya. Satu tema penting untuk kita kembali diingatkan mengenai penginjilan, ya, agar kita tidak lupa hal tersebut. Demikian yang boleh kita bersama-sama perhatikan, dan kita berharap juga setiap daripada kita pun boleh mengingat setiap hari Rabu itu ada persekutuan doa dan juga ada PA, ya. Biarlah kita boleh ambil bagian, meluangkan waktu kurang lebih 2 jam dari jam 7 sampai jam 9, dan apabila kita memiliki pertanyaan-pertanyaan, ya, atas apa yang kita sudah alami atau daripada self-study daripada Bible, kita boleh tanyakan di dalam PA tersebut. Demikian yang boleh disampaikan. Mari Bapak Ibu sekalian, kita masuk di dalam pokok-pokok doa syafaat. Untuk itu saya mengundang Bapak Ibu sekalian untuk boleh bangkit berdiri di tempat Anda masing-masing. Sekali lagi kita mau bersama-sama kita berdoa, ya, untuk orang-orang yang menderita COVID, ya, baik itu menderita di dalam aspek kesehatan, banyak mereka terputus hubungannya daripada sanak saudara, keluarga untuk beberapa waktu, bahkan ada yang dikatakan long period COVID gitu, ya, yang jangka waktunya cukup lama. Kita berdoa agar mereka tetap boleh mendapatkan penghiburan di kala-kala kesendirian mereka. Dan kita berdoa juga untuk orang-orang yang memiliki kesulitan di dalam aspek ekonomi, ya, khususnya di dalam PPKM tersebut, ya, mungkin ada juga yang mendapatkan PHK atau pemotongan gaji dan sebagainya, sehingga itu menyulitkan kehidupan mereka. Mari kita mengingat mereka dan kita berdoa. Bapa dalam surga, sekali lagi kami berdoa untuk kami semua, anak-anak Tuhan yang menghadapi satu masalah di dalam pergumulan iman kami di dalam masa-masa pandemi seperti ini. Khususnya kami yang menghadapi satu masa kesepian, terputus hubungan. Ada juga yang mungkin ditinggalkan oleh saudara-saudaranya dan mereka tidak bisa bertemu lagi. Sungguh suatu hal yang menyedihkan. Kami berdoa Tuhan terus boleh menghibur mereka, memberikan mereka kekuatan, dan biarlah mereka terus memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Juga untuk orang yang mengalami kesulitan secara ekonomi, Tuhan yang boleh campur tangan dan bukakan jalan bagi mereka. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa dan bersyukur.
Berikutnya kita mau berdoa juga untuk pelayanan aksi kasih ya, yang saat ini sudah dilaksanakan di beberapa tempat di Jakarta dan sebentar juga ada di Jogja. Banyak sekali hal yang sudah dikerjakan, antara lain penyaluran daripada alat-alat medis, dan juga terakhir ini adanya satu rencana untuk menginstalasi lokasi stasiun oksigen gitu ya, untuk setiap orang yang membutuhkan secara gratis. Kita berdoa untuk pelaksanaannya, kita berdoa untuk semua orang yang terlibat di dalamnya, dan biarlah aksi kasih GRI ini semakin boleh menyatakan kasih Allah kepada orang di Indonesia. Mari kita buka suara dan kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur dan berdoa juga untuk tim aksi kasih yang sudah dibentuk, baik segala tempat yang ada di Indonesia. Kami berdoa Tuhan yang boleh pimpin, biar melalui ini semua nama Tuhan boleh diingat, ditinggikan, dan mereka melihat ada perbedaan di dalam kehidupan orang-orang yang adalah anak-anak Tuhan. Kami berdoa untuk juga terakhir ada satu proyek daripada instalasi stasiun oksigen untuk di beberapa tempat yang ada. Kami berdoa Tuhan yang boleh pimpin segala pelaksanaannya, orang yang bertanggung jawab atas itu semua, dan bagaimana pendistribusian itu semua. Kiranya itu semua boleh berjalan dengan baik dan lancar. Juga segala listrik yang boleh dipergunakan. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami, dalam nama-Mu kami berdoa. Berikutnya yang terakhir, kita berdoa untuk bangsa dan negara kita Indonesia. Kita tahu bangsa kita mengalami kesulitan dan keterdesakan ya. Kita berdoa agar Tuhan boleh bijaksana bagi pemerintah, agar mereka tetap boleh setia dalam komitmen mereka tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan, tapi mereka boleh mempertanggungjawabkan itu semua, khususnya di dalam hal bansos-bansos yang ada. Mari kita buka suara dan kita berdoa untuk pemerintah Indonesia dan penanggulangan daripada COVID ini. Bapa dalam surga, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Kami bersyukur Tuhan masih boleh menjaga bangsa ini boleh bersatu. Bangsa ini pun tidak tergeletak sehingga kami kehilangan arah dalam pelaksanaan daripada COVID. Kami berdoa untuk segala macam kegiatan vaksinasi secara massal dari tingkat pusat sampai tingkat daerah. Kami berdoa biarlah banyak orang mau untuk divaksin, dan biarlah melalui kegiatan ini mulai menjadi satu kemungkinan untuk kami boleh terbebas daripada infeksi pada COVID. Kami berdoa untuk rangkaian-rangkaian program yang sudah dilaksanakan oleh pemerintah, kiranya Tuhan juga boleh memberikan manfaat bagi rakyatnya. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa untuk stabilitas politik juga di dalam masa-masa seperti ini. Kami berdoa agar bangsa ini tetap boleh menjadi bangsa yang satu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Bapa di dalam surga, inilah doa kami, dan kami mau menutup rangkaian doa ini dengan mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk, Bapak Ibu sekalian. Sebelum kita masuk di dalam pemberitaan firman Tuhan, kita akan menyanyikan lagu yang ketiga, Pintuku Telah Tutup. Semakin mengingatkan kita bahwa di dalam kita mendengar firman, biarlah kita boleh bukannya menutup hati kita ya, tapi kita menutup segala hal merintangi kita di dalam kita boleh beribadah kepada Tuhan. Segala hal yang boleh mengganggu konsentrasi kita, supaya kita bisa fokus dan kita boleh mendengarkan sabda daripada Tuhan. Mari kita nyanyikan lagu yang ketiga, Pintuku Telah Tutup. Aku menunggu.
nyatakanlah. Bait 3. Pintu telah kututup, oh Tuhanku, kuatkanlah daku, pimpin kerjaku. Dengan anugerah-Mu, benarkanku. Jiwaku segarlah bersamamu. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Kita bersyukur masih bisa diberikan karunia dan kesempatan berbakti pada hari Minggu ini. Walaupun di masa pandemi, Tuhan boleh sediakan bagi kita satu fasilitas melalui internet dan streaming, sehingga walaupun kita terkendala untuk bisa hadir, berkumpul bersama dan bersekutu dan beribadah, tetapi kita masih bisa bersatu melalui internet yang ada saat ini. Dan sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan pada pagi hari ini, saya ada sedikit pengumuman tambahan yang tadi didoakan oleh Bapak William atau bersama-sama dengan kita berkenaan dengan pelayanan aksi kasih GRII untuk pengisian oksigen gratis. Dan saat ini memang di pusat kita sudah menerapkan pelayanan ini dari sejak sudah cukup lama ya, beberapa bulan yang mungkin 1 bulanan yang lalu sudah mulai di dalam pelayanan oksigen ini, dan rencananya akan ada perluasan pelayanan untuk juga dilakukan di beberapa kota yang ada di Indonesia ini. Termasuk salah satunya adalah di Yogyakarta. Dan untuk rencananya adalah kira-kira tanggal 15 Agustus planningnya. Kalau Tuhan izinkan semuanya berjalan dengan baik, maka di 15 Agustus kita akan adakan pelayanan pengisian oksigen gratis di Yogyakarta. Kenapa kita lakukan ini? Karena situasi saat ini di mana oksigen sepertinya sangat langka sekali, dan ada beberapa orang yang termasuk diri kita sendiri yang ketika berusaha untuk mencari pengisian oksigen demi untuk menolong beberapa teman atau keluarga dari jemaat yang mengalami gangguan pernafasan atau kesulitan bernafas, itu kesulitan untuk mencari oksigen. Itu sebabnya kita ada rencana untuk mengadakan pengisian oksigen gratis dan akan dikirimkan alatnya. Saat ini kita sedang menunggu alatnya. Pusat sudah membeli dan biayanya sangat mahal sekali. Itu satu alat bisa M-an harganya, dan akan dikirim dari Jakarta kira-kira 2 hari, mungkin tiba di Yogyakarta. Satu alat itu membutuhkan ruang seperti satu kontainer barang yang cukup besar, dan di situ ada yang namanya oksigen konsentrator. Jadi kita tidak perlu mencari-cari oksigen dari tempat lain lalu bawa ke tempat kita lalu kemudian kita membagi-bagikannya, tetapi kita bisa memproduksi oksigen sendiri yang murni untuk bisa dibagi-bagikan kepada mereka yang membutuhkan. Itu yang menjadi satu hal yang kita sedang gumulkan saat ini, dan kiranya Tuhan boleh memberkati pelayanan ini ya. Jadi kalau dari Solo kira-kira kalau ini sudah berjalan membutuhkan bisa dikirim ke Jogja dan kita bisa mendapatkan pelayanan untuk hal ini. Hari ini kita akan meneruskan pembahasan firman Tuhan kita dari eksposisi surat Efesus. Kita bersyukur sudah Tuhan pimpin sampai kepada pasal yang ke-6 ayat yang ke-9 berkenaan dengan suatu kehidupan relasi antara anak dan orang tua, dan juga antara tuan dan hamba, hamba dan tuan. Hari ini kita akan masuk ke dalam pembahasan berkenaan dengan perlengkapan rohani atau perlengkapan senjata Allah dalam beberapa seri ke depan, dan tidak mungkin selesai di dalam satu kali pembahasan. Dan hari ini kita akan bicara berkenaan dengan introduksi perlengkapan senjata rohani untuk mempersiapkan kita masuk ke dalam apa saja yang menjadi perlengkapan senjata rohani yang harus kita kenakan di dalam kehidupan kita di tengah-tengah dunia ini.
Dan untuk itu kita akan baca dari ayat yang ke-10. Saya pikir kita baca ke-10 ayatnya, dari ayat 10 sampai 20, tetapi kita akan bahas sampai ayat yang ke-13. Perlengkapan rohani, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju zirahkan keadilan, kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dalam segala doa dan permohonan berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Juga untuk aku, supaya kepadaku juga aku membuka mulutku dikaruniakan, jika aku membuka mulutku dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan. Berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakannya sebagaimana seharusnya aku berbicara. Mari kita berdoa. Kami kembali mohon kiranya Engkau berkati kami di waktu pagi ini, di hari ini, di dalam kami mendengarkan firman Tuhan. Kami mohon sekali lagi kiranya Engkau boleh menyatakan segala hal yang merupakan kebenaran-Mu, yang boleh bermanfaat di dalam kehidupan rohani kami, yang membangunkan kerohanian kami, dan makin membawa kami melihat secara jelas akan terang kemuliaan dan kuasa-Mu, serta kesetiaan-Mu di dalam kehidupan kami. Kiranya Engkau juga boleh pimpin waktu berikut ini, ketika kami mendengarkan firman-Mu, kami boleh disadarkan bahwa kehidupan kami bukanlah suatu kehidupan yang bisa bersantai-santai, tetapi kami memiliki musuh rohani di mana kami harus berhadapan dan berperang terhadapnya. Dan itu boleh menjadikan kami seorang yang lebih berhati-hati, berjaga-jaga di dalam kehidupan kami tengah-tengah dunia ini. Dan kiranya Engkau juga boleh pimpin setiap perkataan yang keluar dari mulut hamba-Mu. Kiranya Engkau boleh menyertai dan menyatakan firman melalui apa yang dikatakan. Dan kiranya Engkau boleh nyatakan berkat-Mu tengah-tengah kami dan kehadiran-Mu tengah-tengah kami pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yaitu Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami telah berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, ketika kita melihat kepada bagian ini, itu merupakan bagian akhir daripada surat yang Paulus tulis kepada jemaat di Efesus. Dan pada waktu kita masuk ke dalam ayat yang ke-10, ini menjadi satu tulisan untuk memberikan suatu peringatan kepada kita sebagai orang-orang Kristen, bagaimana kita bisa berjalan di dalam dunia ini dan memiliki satu kekuatan untuk mendapatkan kemenangan rohani di dalam perjalanan iman kita bersama dengan Kristus tengah-tengah dunia ini. Jadi ini adalah satu peringatan yang penting, satu nasihat yang sangat-sangat kita butuhkan sebagai orang Kristen yang berjalan di tengah-tengah dunia ini. Dan ini juga menunjukkan bahwa apa yang diajarkan di depan atau setelah disampaikan dari pasal 1 ayat yang pertama sampai dengan pasal 6 ayat yang ke-9, itu merupakan sesuatu yang tidak bisa berdiri sendiri, tetapi harus disertai dengan apa yang dikatakan di dalam ayat 10 sampai dengan
ayat yang ke-20 ini. Nah, kalau kita akan review sedikit, kalau kita lihat di dalam pasal 1 sampai pasal yang ketiga, kita telah melihat bagaimana Paulus menyatakan kepada kita kebenaran berkenaan dengan apa yang Allah telah kerjakan bagi orang-orang Kristen. Dimulai daripada pemilihan Allah di dalam kekekalan yang membuat kita bisa menjadi seorang yang kemudian mewarisi hal-hal rohani dalam hidup kita, mewarisi suatu kehidupan kekal karena berkat yang Allah berikan di dalam Kristus bagi orang-orang pilihannya. Lalu kemudian bukan hanya sampai di situ, lalu Paulus juga mengajak kita melihat bahwa kita itu adalah orang-orang yang berdosa yang sebenarnya tidak layak menerima kasih karunia Bapa di dalam Kristus itu. Karena kita adalah orang-orang yang sepantasnya untuk mengalami kematian kekal dalam hidup kita. Tetapi justru karena kasih karunia Allah Bapa dan kasih karunia dari Kristus yang mau datang untuk menebus dosa kita, kita boleh menjadi seorang ciptaan baru yang disiapkan atau dicipta demi untuk tujuan menjalankan kehendak Allah atau apa yang Allah telah sediakan atau persiapkan bagi kita di dalam dunia ini. Dan rencana itu bukan sesuatu rencana yang hanya diperuntukkan bagi orang-orang Yahudi semata, tetapi juga ternyata secara misteri Allah di dalam kekekalan sudah merancangkan kalau keselamatan itu, kehidupan di dalam kerajaan Allah adalah sesuatu yang juga dipersiapkan bagi orang-orang bukan Yahudi. Sehingga selama ini orang-orang Yahudi mengira ada satu tembok yang memisahkan antara mereka dengan bangsa-bangsa yang lain yang disebut sebagai bangsa-bangsa kafir. Tapi ketika Kristus datang ke dalam dunia ini, maka Kristus kemudian mempersatukan apa yang tidak bisa dipersatukan oleh manusia. Mempersatukan bangsa Yahudi dengan bangsa bukan Yahudi di dalam Kristus untuk sama-sama beribadah kepada Allah yang sejati dan menjadi alat Allah untuk bersaksi di tengah-tengah dunia ini berkenaan dengan pekerjaan Kristus yang datang untuk menyelamatkan manusia yang berdosa. Suatu kesatuan yang bersifat supranatural yang dikerjakan oleh Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus di dalam kehidupan orang-orang Kristen. Dan pada waktu kita menjalani kehidupan seperti ini dengan segala pengertian identitas kita yang telah Allah kerjakan bagi diri kita yang dinyatakan oleh Paulus di dalam pasal 1 sampai pasal yang ketiga ini. Ternyata Paulus kemudian mengajak kita melihat orang-orang yang setelah dicipta barukan ini juga harus memiliki satu transformasi di dalam kehidupannya. Dengan satu identitas baru, dengan satu pribadi yang baru atau manusia yang dicipta baru. Kita tidak mungkin lagi berjalan seperti halnya orang-orang dunia. Tetapi kita harus berjalan seturut dengan panggilan kita. Berpadanan dengan kehidupan yang Tuhan kehendaki untuk kita jalankan. Ada kerendahan hati di situ. Ada kelemah lembutan. Ada kesabaran. Ada suatu kehidupan yang saling membantu satu sama lain. Saling mengasihi. Saling memelihara kesatuan dan ikatan damai sejahtera yang ada di dalam kehidupan kita. Lalu orang-orang yang hidupnya diperbarui itu juga memiliki perubahan di dalam cara berbicara mereka, cara mereka bekerja, cara mereka berelasi di dalam kehidupan rumah tangga, suami dan istri, orang tua dan anak, dan tuan serta hamba di dalam dunia pekerjaan. Jadi ada hal-hal yang akan membuat kita menjadi seorang yang berbeda daripada orang-orang dunia ini. Dan semua itu dikerjakan Allah mulai dari dalam diri kita dengan menjadikan kita ciptaan yang baru. Yang lama itu Tuhan ganti dengan yang baru. Dan bukan di dalam bentuk diperbaharui, dalam pengertian dimodifikasi. Tetapi Alkitab berkata kita dicipta barukan oleh Allah dan kita menjadi makhluk atau manusia yang baru di dalam kehidupan kita. Makanya sebagai manusia yang baru, Paulus berkata, kita memiliki arah hati yang berbeda, tujuan yang berbeda, kesenangan yang berbeda. Dan semua itu bukan berfokus kepada diri kita dan kedagingan kita, tetapi berfokus kepada apa yang menjadi kesenangan Allah di dalam kehidupan kita.
Tetapi pada waktu kita mengerti tentang teologi yang benar, berkenaan dengan apa yang Allah telah kerjakan di dalam kehidupan kita. Pada waktu kita mengerti bahwa kita sekarang bukan lagi sebagai anak-anak dunia ini, atau ada di dalam kerajaan iblis, tapi kita telah dipindahkan ke dalam kerajaan Allah. Lalu pada waktu kita diberikan berkenaan dengan tata atau berkenaan dengan job desk, apa yang harus kita kerjakan di dalam kehidupan kita sebagai manusia baru dalam dunia ini. Realita yang kita hadapi adalah tidak semulus itu. Kita tahu teologi yang benar, tetapi teologi yang benar tidak membuat kita hidup tanpa dosa. Kita mengerti bagaimana caranya hidup sebagai, atau apa yang menjadi kehendak Allah di dalam kita membangun sebuah keluarga yang takut akan Tuhan. Tetapi realitanya pada waktu kita menjalani kehidupan keluarga, relasi suami dan istri antara orang tua dengan anak, ada problema-problema yang kita hadapi di dalam relasi itu yang membuat kita melihat bahwa pengetahuan kita tentang kebenaran tentang keluarga tidak menjadikan keluarga kita otomatis baik dan sehat serta memuliakan nama Tuhan. Pada waktu kita mengerti bahwa orang tua itu harus mendidik anaknya di dalam hormat dan taat kepada orang tuanya, lalu membawa anak-anaknya hidup di dalam takut akan Tuhan, dan sebagai anak-anak harus mendengarkan perkataan orang tuanya, dan orang tua tidak boleh membangkitkan amarah daripada anaknya. Tetapi di dalam realitanya kita seringkali membuat satu kekecewaan di dalam hati anak, membangkitkan amarah mereka, dan anak sendiri sulit sekali untuk tunduk dan taat kepada orang tuanya. Begitupun dalam relasi antara Tuhan dengan hamba di dalam kehidupan kita. Nah, apa yang menjadi persoalannya? Kenapa pengetahuan berkenaan kebenaran? Kenapa suatu identitas baru yang Tuhan berikan dalam diri kita, dan hal-hal yang Tuhan ingin kita lakukan sudah dinyatakan semua, itu tidak menjadi sesuatu yang begitu saja kita bisa jalankan dan terapkan dalam kehidupan kita. Nah, persoalannya ada di dalam peringatan yang Paulus berikan di dalam ayat 10 dan seterusnya. Atau secara khusus ayat 10 sampai ayat yang ke-13. Dan peringatan itu berkata, karena ketika Tuhan tempatkan kita di dalam dunia ini, setelah Dia menebus kita, ada yang namanya musuh rohani yang selalu berusaha untuk mengganggu kita, menghambat kerohanian kita, pertumbuhan di dalam ketaatan kita kepada Tuhan, dan berusaha untuk menghancurkan kehidupan kita dan membuat kita melawan Tuhan. Jadi ada iblis yang menjadi penghalang itu. Ada iblis yang berusaha untuk membuat kita tidak pernah bisa mentaati apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Ada iblis yang berusaha untuk menggagalkan rancangan-rancangan Tuhan yang baik di dalam kehidupan orang Kristen dan keluarga Kristen dan relasi yang ada di antara orang Kristen dan juga bersama dengan orang dunia di tengah-tengah dunia ini. Itu yang mengakibatkan ketika kita menjalani hidup ini sebagai orang Kristen, kita tidak bisa melihat perjalanan rohani itu adalah sebuah perjalanan di dalam jalan tol yang lurus, yang tanpa ada hambatan, tanpa ada rintangan, tanpa ada kesulitan, tanpa ada penderitaan sama sekali. Karena ada iblis yang berusaha untuk menjadi polisi tidur, lubang yang rusak di tengah-tengah jalan untuk membuat, atau batu yang ada di tengah jalan untuk kita tersandung dan terjatuh dan tidak menggenapkan apa yang menjadi kehendak Tuhan Allah. Jadi ini adalah sesuatu yang kita sebagai orang Kristen harus sadari, harus mengerti, tidak boleh menganggap remeh peperangan antara kita atau kehidupan kita di tengah-tengah dunia ini. Seolah-olah kita tidak ada musuh sama sekali. Kehidupan kita adalah satu kehidupan yang penuh dengan kenikmatan, penuh dengan kenyamanan, penuh dengan segala yang kita inginkan yang bisa terpenuhi dalam kehidupan kita. Kalau itu yang menjadi pemikiran kita, saya percaya kita sudah jatuh terlebih dahulu. Kalau kita berpikir bahwa Alkitab mengajarkan kita punya kuasa yang besar itu, tetapi kita mengabaikan ada musuh yang bisa menyerang diri kita, maka kita juga akan jatuh dan kalah di dalam peperangan itu. Saudara bisa lihat di dalam 1 Korintus 10, di dalam 1 Korintus pasal yang ke-10,
ayat yang ke 12 dikatakan, sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Jadi pada waktu kita mengira kalau kita adalah orang Kristen dengan segala macam pengetahuan teologi kita yang banyak itu, dan kita mengetahui bahwa ada kuasa Allah yang menyertai diri kita, tetapi kita nggak paham ada musuh yang menjadi penghalang dan penghambat di dalam kehidupan rohani kita, maka kemungkinan besar kita akan mengalami kejatuhan atau kegagalan di dalam menjalani kehidupan rohani ini. Di dalam PA saya sudah bicara juga kalau di dalam dunia ini misalnya ada 3 musuh yang kita harus hadapi. Pertama itu adalah dunia, kedua adalah setan, dan ketiga adalah diri kita sendiri. Dan untuk bisa menang terhadap musuh ini, maka kita perlu memiliki satu pengertian pertama, yaitu kita tahu bahwa dunia rusak, bahwa ada iblis yang menghalangi, dan diri kita sendiri sudah tercemar oleh dosa. Itu membuat kita memiliki kepekaan atau kehati-hatian di dalam melangkahkan kaki kita di tengah-tengah dunia ini. Saya kemarin juga ada berkata, kalau nggak salah di dalam persekutuan Magelang, kalau seseorang itu mau ke dokter kalau dia mengerti dirinya sakit. Tetapi kalau dia tidak pernah mengerti kalau dia sakit dan sakitnya itu serius, maka dia tidak mungkin akan membawa dirinya ke dokter. Dan itu terjadi, ada orang yang berbicara kepada saya, orang tuanya terkena COVID, lalu kemudian saya tanya, sejak kapan terkena COVID? Karena mendadak ada hubungi itu dan mengatakan kondisi orang tuanya bisa tolong dibantu enggak dengan ada satu transfusi plasma yang diberikan. Dan pada waktu itu saya tanya, kapan orang tuanya kena? Sebenarnya sudah 10 hari yang lalu kena, tetapi baru bawa ke dalam rumah sakit sekarang ini. Kenapa bisa begitu? Karena dulu dia tidak mau periksakan diri. Karena dulu dia berkata kalau sakit saya itu cuma flu biasa, cuma batuk biasa. Tetapi ternyata ketika berjalannya waktu ternyata nggak sembuh-sembuh batuknya. Akhirnya makin lama makin hebat. Dan ketika makin hebat akhirnya mau nggak mau dia kemudian ikuti saran dari anaknya untuk memeriksakan antigen. Dan ketika di swab ternyata positif. Dan akhirnya harus masuk ke rumah sakit. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, tanpa kita menyadari keseriusan bahaya yang kita hadapi, tidak mungkin kita berjaga-jaga. Tanpa kita mengerti kalau ada iblis yang menjadi musuh kita dalam kehidupan kita, tidak mungkin kita berjaga-jaga. Dan kalau kita tidak berjaga-jaga, maka kita pasti akan kalah. Saudara bisa lihat di dalam peperangan, misalnya antara Jepang dengan tentara sekutu atau di Pearl Harbor. Waktu itu mereka dalam kondisi yang santai, pikir semuanya aman, tiba-tiba mendadak ada serangan dari Jepang yang menghancurkan pelabuhan itu dengan sangat-sangat mengerikan dan sangat-sangat rusak sekali. Dan akhirnya mereka betul-betul terpukul sekali pada waktu itu. Tetapi di sisi lain, pada waktu kita ada di dalam peperangan, kita juga perlu mengerti kalau musuh kita itu tidak enteng. Musuh kita itu adalah satu pribadi yang begitu berkuasa dan juga begitu cerdik sekali. Yang keberadaannya itu adalah keberadaan sebelum keberadaan dari manusia di dalam dunia ini. Sehingga ketika dia melihat kepada peradaban manusia, dia adalah pribadi yang pasti sangat mengerti sekali apa yang menjadi kesukaan manusia yang ada di dalam dosa. Apa yang membuat dia bisa jatuh di dalam dosa. Apa yang membuat dia bisa melawan Tuhan Allah dalam hidupan ini. Dan dia pintar sekali di dalam memanipulasi, menipu manusia untuk mengikuti apa yang menjadi keinginan dia. Contohnya manusia pertama yang ada di dalam kekudusan saja bisa termakan oleh hasutan, rayuan, bujukan iblis untuk melawan Allah dengan makan buah pohon pengetahuan baik dan jahat itu. Dan Alkitab berkata di dalam Korintus,
kalau dia adalah malaikat yang bisa menyamar sebagai malaikat terang. Berarti apa yang dia nyatakan, jangan pikir bahwa dia akan membedakan diri dia dari malaikat yang kudus yang bersumber dari Allah. Karena kalau begitu dia adalah orang yang atau satu pribadi yang bodoh. Orang ketika melihat ada musuh di depan, dia adalah setan yang menyesatkan. Saya percaya orang langsung akan menghindarkan diri. Kita juga seperti itu kan. Kalau kita lihat ada bahaya di depan kita, otomatis nggak usah orang kasih tahu, kita akan menghindarkan diri. Kecuali kalau kita tidak tahu itu adalah satu bahaya, baru kita akan maju terus. Dan setan bukan sebodoh itu. Dia tahu bagaimana bisa menempatkan diri untuk membuat bahkan orang Kristen dan orang dunia tidak tahu kalau dia adalah iblis yang menyeret orang untuk ada di dalam kebinasaan. Kemarin saya juga ada bahas di dalam pembinaan pemuda. Suatu ayat dari Matius 7 ayat 13 dan ayat 14 berkenaan dengan dua pintu. Pintu yang sempit dan pintu yang lebar itu. Dan pada waktu berbicara berkenaan dengan dua pintu, maka pintu itu melambangkan apa? Satu hal yang pasti adalah pintu yang lebar dikatakan oleh Kristus menuju kepada kebinasaan. Pintu yang sempit itu menuju kepada kehidupan kekal. Pintu yang sempit itu adalah diri atau pribadi Kristus sendiri yang adalah pintu itu. Yang adalah jalan menuju kepada kehidupan dan kepada Bapa yang kekal. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, pada waktu kita melihat dua pintu itu, satu menuju ke neraka, satu menuju ke sorga seperti itu. Maka yang menjadi pertanyaan penting adalah apa yang menjadi plang yang tertulis di atas daun pintu itu. Atau di atas kusen pintu itu. Apakah plang itu bertuliskan sorga untuk pintu yang kecil atau neraka untuk pintu yang besar itu? Menariknya adalah yang terpampang di situ bukan sorga dan neraka, tetapi sorga dan sorga. Makanya banyak sekali orang yang berusaha, Yesus katakan, berusaha masuk ke dalam pintu yang besar itu. Dan karena jalannya yang lebar itu juga, atau jalannya yang lebar itu menyatakan banyaknya orang yang ada di situ untuk berbondong-bondong masuk ke dalam pintu yang besar itu. Tetapi pintu yang kecil itu adalah sebuah pintu yang sulit untuk ditemukan dan tidak banyak orang yang akan melewati atau masuk ke dalamnya. Peringatannya adalah harus pilih yang benar. Kenapa harus pilih yang benar? Dan untuk bisa pilih yang benar itu bagaimana? Harus tahu yang benar itu seperti apa. Dan kenapa harus pilih yang benar? Karena tidak ada dua jalan menuju ke sorga. Hanya ada jalan yang menuju ke sorga dan itu melalui pintu yang kecil. Tapi kenapa ada dua plang yang namanya sorga di situ? Karena pekerjaan iblis yang berusaha untuk meniru cara Tuhan untuk menyelamatkan manusia. Meniru hal-hal yang sepertinya baik tetapi sebenarnya ujungnya menuju kepada kebinasaan. Meniru hal-hal yang sepertinya memberikan satu sukacita, ketenangan, damai bagi manusia ini dan jaminan dalam hidup yang kekal. Tetapi sebenarnya ujungnya tidak pernah ada jaminan kepada kehidupan yang kekal itu. Dan ini adalah hal yang menyatakan iblis yang menjadi musuh kita bukan satu pribadi yang enteng dan gampang untuk dihadapi. Tetapi dia adalah musuh yang betul-betul licik, pintar. Dan kalau kita lihat di dalam Kejadian, dia menyamar seperti ular atau mengambil wujud seperti ular yang merupakan makhluk yang paling cerdik di antara semua makhluk yang ada. Dan bahkan manusia pun akhirnya terbujuk, tergoda dan tertipu untuk mengikuti apa yang menjadi keinginan iblis. Makanya Paulus berkata hati-hati, kalau kita merasa diri kita kuat, maka kita pasti gagal dan kita pasti kalah di dalam peperangan itu. Nah, Alkitab menggambarkan banyak sekali peperangan ini. Kehidupan kita itu harus dimengerti begitu kita jadi anak Tuhan. Mulai dari detik itu kita ada di dalam peperangan sampai di dalam akhir kehidupan kita. Dan kita bisa lihat mungkin dari Taman Eden sebelumnya antara Adam dan Hawa melawan iblis pada waktu itu. Dan kita juga bisa melihat misalnya di dalam kitab Ayub yang diperkirakan sejaman dengan Bapak Abraham. Dan
pada waktu itu dia mengalami suatu kehidupan yang betul-betul tidak ingin kita alami dalam kehidupan kita. Seluruh hartanya habis, anak-anaknya mati pada satu hari, dan bahkan tubuhnya mengalami penyakit yang tidak terobati dan tidak ada obatnya sama sekali. Dan pada waktu semua itu terjadi, pertanyaannya, kenapa dia terjadi? Dan untuk apa hal itu terjadi di dalam hidup Ayub? Dan kita mengerti bahwa kenapa hal itu terjadi, karena atau sebabnya dari mana? Karena ulah iblis yang berusaha untuk membuat Ayub menyangkali Tuhan Allah yang sejati, mengutuki Tuhan Allah yang sejati. Jadi Perjanjian Lama berbicara mengenai peperangan antara anak Tuhan dengan iblis. Lalu kalau kita mau lihat juga di dalam Perjanjian Baru, ada peperangan yang digambarkan antara anak manusia dengan iblis. Contohnya adalah pada waktu Yesus Kristus akan memulai pelayanannya, maka sebelumnya dia dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun untuk dicobai oleh iblis ketika dia berpuasa 40 hari dan 40 malam itu. Dan pada waktu dia menang, Alkitab mencatat di dalam Injil Lukas, kalau iblis itu mundur bukan untuk selamanya, tetapi mundur untuk mencari kesempatan yang tepat buat mencobai Yesus kembali. Dan kita bisa lihat hal itu terjadi bahkan ketika ada di Taman Eden. Dan bahkan ketika Kristus dipakukan di atas kayu salib, suara iblis masih terdengar dengan jelas sekali di situ yang berkata, turun dari salib itu. Buktikan kalau engkau adalah Mesias. Padahal rencana Allah Bapa adalah menebus manusia bukan dengan kuat kuasa supranaturalnya, tetapi dengan cara Yesus mati di atas kayu salib tanpa menunjukkan ada kuasa supranatural untuk menyelamatkan dirinya dan membuktikan kalau dirinya adalah anak Allah yang sejati. Tetapi Yesus menang melewati itu semua di dalam peperangannya melawan iblis itu. Dan Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, Alkitab mencatat pada waktu kita berjalan di dalam hidup ini, seperti halnya yang dicontohkan oleh Kristus. Pada waktu kita berjalan, memang perjalanan rohani kita itu adalah satu peperangan, dan kalau kita berjalan betul-betul di dalam satu buah peperangan, kita akan mengalami kemenangan. Nanti kita akan lihat di situ. Tetapi pada waktu kita berjalan di dalam kemenangan dan kemenangan misalnya seperti itu, apakah itu berarti perjalanan rohani kita akan menjadi sebuah perjalanan rohani yang lebih mudah dan lebih mudah dan lebih mudah? Alkitab bilang tidak. Karena pada waktu kita lihat di dalam kehidupan dari Yesus Kristus, awal mula dia dicobai dengan cuma berkenaan dengan mungkin rasa lapar di situ, keinginan untuk berkuasa sebagai seorang raja dan memiliki seluruh dunia ini, dan untuk menyatakan kalau dia adalah Mesias di tengah-tengah dunia ini. Tetapi ketika dia ada di dalam Taman Getsemani, kita mengerti bahwa pencobaannya makin hebat. Di awal mula ketika Yesus berpuasa, dia tidak pernah dikatakan sampai mengeluarkan keringat seperti darah. Tetapi pada waktu di Taman Getsemani, dia sampai mengucurkan keringat seperti darah dari keningnya, yang menyatakan begitu hebatnya pergumulan yang Yesus Kristus alami dalam hidupnya. Jadi perjalanan rohani kita bersama dengan Tuhan itu bukan berarti semakin lama kita mengikuti akan mempermudah di dalam kita menjalani kehidupan kita. Memang kita makin kuat, memang kita makin mendapatkan satu pengharapan dan mendapatkan satu kekuatan karena kita berjalan, ketika berjalan bersama dengan Tuhan, kita mengalami kemenangan terhadap pencobaan yang ada, terhadap iblis yang berusaha menjatuhkan diri kita. Tetapi hati-hati, di saat yang sama iblis makin akan gencar dan makin akan halus dan makin akan menambahkan bobot pencobaan yang diberikan kepada kehidupan kita. Kalau kita perhatikan, waktu Pak Michael Densmore datang kemarin untuk mengadakan seminar, dia ada keluarkan satu kalimat yang bikin saya berpikir, dan sebelumnya memang saya pernah berpikir. Kita bersyukur punya hamba Tuhan pemimpin seperti pendeta Stephen Tong yang sampai hari tuanya tidak macam-macam.
tetap berusaha menjalani pelayanan dengan baik, berusaha untuk mengutamakan kerajaan Tuhan di dalam hidupannya. Kenapa begitu saya bilang? Karena banyak sekali hamba Tuhan yang dulunya besar sekali, ketika menjelang di hari tua, mereka kemudian mulai beralih dan mulai aneh-aneh di dalam kehidupannya. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, pelayanan bukan hal yang mudah. Peperangan rohani bukan sesuatu yang akan membuat kita bisa merasa makin hari makin superior, makin hari makin hebat, makin hari seolah-olah musuh tidak mungkin bisa mengalahkan diri kita. Kalau kita bisa bersikap seperti itu, maka menurut Paulus di dalam 1 Korintus 10 ayat 12 tadi, kita kemungkinan sudah gagal di dalam menjalani peperangan hidup kita itu. Karena musuh kita sangat lihai sekali. Sangat cerdik sekali. Dan dia tahu segala celah untuk bisa menjatuhkan diri kita. Ada yang menggambarkan seperti ini. Pada waktu kita berperang, satu sisi kita harus mengerti kalau musuh kita itu seperti waktu tentara Hitler berusaha meluaskan kerajaan atau pengaruhnya dan kekuasaannya di dalam dunia ini. Pada waktu itu dia menyerang bangsa-bangsa yang ada yang tidak pernah mempersiapkan diri sebelumnya di dalam peralatan persenjataan perang. Tetapi Hitler pada waktu itu sudah mempersenjatai tentaranya, bangsanya dengan persenjataan yang begitu mutakhir dan maju pada waktu itu. Sehingga ketika dia berhadapan dengan musuh-musuh yang ada, bangsa-bangsa lain, dia dengan begitu gampang menyerang mereka dan mengalahkan mereka yang hanya menggunakan mungkin pisau atau lemparan batu. Kalau di Indonesia mungkin babu runcing. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, tapi dia sudah pakai bom mungkin, pakai tembakan api, senapang api untuk mengalahkan musuh-musuhnya. Jadi bukan tandingan. Kekuatannya tidak imbang di situ. Dan kita seringkali tidak menyadari bahwa kekuatan kita itu tidak imbang di dalam peperangan itu. Tetapi yang kedua adalah pada waktu kita melihat iblis itu memiliki kekuatan yang besar itu, kita juga harus hati-hati untuk melihat dia tidak sebodoh itu untuk memamerkan kekuatannya. Tetapi dia seringkali bersikap seperti seorang sniper di tengah-tengah dunia ini. Ketika kita berjalan, kita merasa tidak ada musuh sama sekali. Tetapi sebenarnya iblis sudah siap-siap dengan senjatanya untuk menembak kita dan mematikan diri kita. Dan ketika itu ditembakkan, kita seringkali tidak sadar kalau itu adalah serangan dari iblis untuk menjatuhkan dan mengalahkan kita. Jadi itu sebabnya kita perlu berhati-hati, berjaga-jaga dalam hidup kita. Dan Alkitab berkata bahwa peperangan itu bukan hanya di perjanjian lama, bukan hanya di dalam masa Yesus Kristus dalam dunia ini, tetapi juga pada masa gereja ada di tengah-tengah dunia ini. Dan kita bisa lihat gereja mula-mula ada Ananias dan Safira yang dikuasai oleh iblis hatinya untuk menipu umat Allah dengan persembahan mereka, dan mereka ingin mendapatkan kehormatan pada waktu itu. Kita bisa lihat ada dosa-dosa yang terjadi di dalam gereja mula-mula dan juga di dalam gereja Korintus dan bahkan di dalam gereja Efesus yang ada di dalam pembahasan kita saat ini. Kalau kita komparasi dengan kitab Wahyu, kita mengerti bahwa mereka yang ada di Efesus yang semula begitu giat bagi Tuhan, mengerti kebenaran, tetapi sayangnya mereka kemudian kehilangan kasih mula-mula mereka kepada Tuhan, ada kebenaran Tuhan, dan motif mereka di dalam melayani Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Sehingga akhirnya Tuhan kemudian menyingkirkan mereka dan akhirnya mereka tidak ada lagi. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, gereja ada musuh dan musuh itu adalah iblis. Suatu pribadi yang begitu pintar, cerdik dan lihai, berkuasa untuk bisa menjatuhkan orang-orang percaya yang ada di dalam dunia ini atau gereja di dalam dunia ini. Itu sebabnya Paulus peringatkan kepada kita, kita harus berhati-hati di dalam menghadapinya. Kita harus punya kepekaan kalau kita ada di dalam kehidupan peperangan. Kita tidak boleh berjalan dengan satu sikap
bahwa tidak ada musuh, semuanya baik, iblis itu hanya imajinasi film di dalam TV yang tidak real dalam dunia ini. Saya percaya di Indonesia belum terlalu melihat ke aspek itu ya. Kita masih bisa melihat ada iblis, ada kuasa jahat seperti itu. Karena di dalam lingkungan kita dibesarkan di dalam satu kebudayaan yang melihat ada kekuatan-kekuatan itu di dalam hidup kita. Dan yang menjadi pertanyaan berikutnya adalah bagaimana kita bisa menang melawan kuasa iblis itu. Ada dua hal yang Paulus katakan di sini untuk kita bisa memiliki kemenangan itu. Dan dua hal ini bukan sesuatu yang berkaitan dengan kekuatan dan kemampuan diri kita untuk menghadapi iblis. Nanti saya jabarkan lebih baik ya. Yang pertama adalah untuk bisa memiliki kemenangan melawan iblis adalah kita harus ada di dalam kekuatan kuasa Tuhan Yesus. Di dalam ayat yang ke-10, saudara bisa lihat, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Jadi untuk bisa menghadapi peperangan hidup kita melawan iblis dan kita bisa memenangkan peperangan itu melawan iblis, apa yang harus kita lakukan? Satu hal, pada waktu kita menghadapi iblis yang adalah musuh yang begitu kuat sekali, kita harus mengerti kita tidak mungkin bisa menghadapi iblis dengan kekuatan kita, tetapi kita harus datang kepada Allah untuk memohon pertolongan Dia untuk memerangi iblis itu. Kalau kita mau ibaratkan di dalam peperangan, itu seperti kalau kita melihat satu bangsa atau satu kerajaan berusaha melawan kerajaan lain, biasanya ada menara pengawal di situ. Dan di dalam menara pengawal itu ada prajurit yang berusaha memantau tindakan musuh atau keamanan daripada wilayah yang mereka jaga atau yang ada di dalam benteng itu. Dan pada waktu mereka melihat misalnya dari kejauhan ada ribuan tentara yang datang untuk menyerang mereka, apa yang prajurit ini lakukan? Ada dua pilihan sih. Pertama adalah dia kemudian mengenakan seluruh perlengkapan senjatanya, lalu dia pergi menghadapi ribuan musuh itu sendirian. Ada filmnya, waktu itu saya pernah lihat, saya jadi lupa namanya apa, judulnya apa. Ada sekelompok orang yang berusaha untuk mengadakan pembelaan terhadap atau tindakan membela benteng mereka atau melindungi rakyatnya dari raja yang sangat kejam, yang jahat. Tetapi di dalam usaha mereka melawan itu akhirnya suaminya dibunuh melalui tipu daya yang ada. Dan pada waktu dia menyadari suaminya dibunuh saat itu, akhirnya ayahnya yang merupakan jenderal yang berusaha untuk menghalangi raja yang jahat itu, dan perempuan ini adalah anaknya, itu mencegah anaknya untuk berbuat macam-macam atau terpancing emosi akhirnya pergi untuk membalaskan dendam suaminya. Tetapi dia gagal. Anaknya akhirnya sembunyi-sembunyi pergi menghadapi musuh, datang ke camp musuh, satu orang sendirian berusaha menghadapi prajurit yang ada yang puluhan jumlahnya dan bahkan ratusan itu. Tapi pada waktu itu digambarkan dia baru menghadapi gak sampai 10 orang prajurit. Tapi pada waktu dia menghadapi itu, awal mula dia sepertinya bisa menghadapi orang-orang itu. Tetapi ketika jumlahnya mulai bertambah sedikit, dia mulai kewalahan di dalam menghadapi musuhnya. Dan dia mulai terluka dan akhirnya dia mengalami kematian. Dan menariknya adalah pada waktu dia sedang berperang melawan musuhnya itu, si pemimpin musuh itu ngomong kepada orang yang ada di sebelahnya. Saya bingung ketika melihat orang ini. Ini antara yang namanya kepahlawanan atau kekonyolan. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, iblis punya kekuatan yang besar. Punya kuasa supranatural. Dan dia punya banyak anak buah. Ada yang berkata 1/3 dari malaikat itu turut jatuh bersama dengan iblis. Lalu pada waktu kita berjalan tengah-tengah dunia ini,
menghadapi iblis yang jumlahnya kita tidak tahu, pasti sepertiga dari semua malaikat, dan tidak tahu jumlah malaikat berapa totalnya, yang pasti banyak seperti itu. Waktu kita lihat itu, sikap kita bagaimana? Waktu kita baca, kenakanlah perlengkapan senjata rohani. Pakai, lalu pergi maju menghadapi sendirian. Itu namanya konyol. Kita nggak mungkin menang. Dan Alkitab juga berkata tidak pernah mengajarkan tindakan ini untuk kita lakukan di dalam peperangan itu. Tetapi yang Alkitab ajarkan adalah pada waktu engkau menghadapi musuh di dalam hidupmu, maka yang kau harus lakukan adalah seperti prajurit yang menjaga di dalam menara pengawal itu atau menara jaga itu. Ketika melihat musuh, dia cepat-cepat melaporkan kepada jenderalnya kalau ada musuh yang datang dan menyerang. Dan biarlah jenderalnya yang kemudian merekrut seluruh prajurit dengan strateginya untuk menghadapi musuh itu. Dia bukan seorang diri menghadapinya. Nah, itu yang dikatakan oleh Paulus di dalam bagian ini. Ketika kita hendak menghadapi setan atau iblis dalam kehidupan kita, bagaimana caranya? Kita harus ada di dalam Tuhan. Kita di dalam kekuatan kuasanya. Atau kamu kuat di dalam Tuhan. Jadi pada waktu kita menghadapi peperangan itu, kita perlu datang dan lari kepada Tuhan untuk meminta Tuhan yang menghadapi iblis itu dan bukan kita yang menghadapi iblis itu. Makanya kalau saudara perhatikan di dalam ayat yang ke-18, setelah Paulus berbicara berkenaan dengan senjata rohani atau senjata jubah perang yang kita atau perlengkapan senjata perang yang kita pakai itu, Paulus tidak lupa berkata, dalam segala hal kamu harus berdoa dalam permohonan pada Allah. Dan memang Alkitab mengajarkan bahwa peperangan itu tidak pernah merupakan peperangan anak Tuhan melawan iblis, tetapi peperangan antara Tuhan dengan iblis. Saudara bisa lihat itu di dalam Perjanjian Lama yang sangat jelas sekali. Yang Tuhan gambarkan, saya percaya itu menjadi satu hal yang berkaitan untuk menyatakan kalau memang Tuhan berkuasa untuk melindungi kita di dalam dunia ini, secara fisik menyelamatkan kita dari hal-hal yang jahat di dunia ini secara fisik, tetapi juga untuk menyatakan kekuatan kuasa Tuhan dan keselamatan yang datang dari Tuhan secara rohani dalam kehidupan kita. Dan saudara bisa lihat pada waktu raja-raja mulai hidup di dalam dosa. Masa kejayaan kerajaan Daud misalnya itu adalah pada masa Daud dan Salomo. Tapi setelah Salomo jatuh dalam dosa, maka mulai dari saat itu kerajaannya itu mulai melemah, akhirnya ketika dia mati kerajaannya itu terpecah dua jadi Israel Utara dan Israel Selatan. Dan ketika mereka menjalani sepenuhnya Israel Utara itu penuh dengan dari awal sampai akhir di pembuangan itu tidak ada satu raja pun yang baik di situ. Tetapi di dalam Israel Selatan masih ada raja-raja yang taat kepada Tuhan dan berusaha untuk membawa Israel kembali kepada Tuhan dan beribadah kepada Tuhan. Tetapi di dalam perjalanan itu kita juga lihat Tuhan mulai kadang-kadang mendatangkan ancaman musuh untuk merongrong wilayah kekuasaan daripada Yehuda. Dan pada waktu musuh-musuh datang ke dalam wilayah Yehuda untuk menaklukkan dengan kekuatan mereka yang begitu besar sekali, yang di luar daripada kemampuan Yehuda untuk menghadapinya, apa yang dia lakukan? Ada raja yang baik yang datang kepada Tuhan, berdoa, memberitahu ini loh, hinaan yang mereka katakan berkenaan dengan engkau. Kiranya engkau menolong kami, dan akhirnya mereka mengalami kemenangan. Tetapi ada juga yang melakukan tindakan tidak datang ke Tuhan, tetapi mereka kemudian mencari bangsa lain, kerajaan lain untuk menolong mereka melawan musuh mereka. Akibatnya apa? Sesekali menang, tetapi kemudian mereka kalah. Akibatnya apa? Mereka kemudian juga dijajah oleh bangsa yang dimana mereka minta bantuannya. Cara Tuhan gak seperti itu. Dimulai dari ketika Allah membawa Israel keluar dari Mesir. Tuhan yang melawan dewa-dewa Mesir. Ketika mereka ada di dalam peperangan masuk ke dalam tanah Kanaan, Tuhan yang melawani musuh-musuh yang ada di dalam tanah Kanaan itu.
Dan pada waktu mereka sudah menjadi satu kerajaan, Daud paling mengerti itu. Bahwa kemenangan-kemenangan yang dia terima adalah dari Tuhan dan bukan karena kehebatan dia di dalam peperangan itu. Dan di sini Paulus mau ingatkan, kalau engkau menghadapi iblis, kamu harus tahu bahwa ini bukan urusanmu. Ini adalah urusan Tuhan di alam roh melawan iblis yang ada di dalam alam roh. Walaupun kita tahu bahwa musuh kita itu adalah iblis itu, dan dia bisa menghadapi kita bukan dengan cara supranatural, tetapi juga dengan segala bentuk kekuasaan yang ada di dalam dunia ini. Dia bisa menggunakan manusia, dia bisa menggunakan pemerintahan, dia bisa menggunakan satu sistem tertentu untuk menghadapi kita. Tetapi di balik semua itu adalah iblis yang melakukannya. Tetap yang kita harus lakukan adalah ketika kita mendapatkan serangan itu, kita datang kepada Tuhan untuk meminta pertolongan dari Tuhan di dalam melawan iblis itu. Makanya doa itu penting. Saya ngomong terlebih dahulu di bagian ini ya. Nanti kita akan bahas ketika kita masuk ke dalam ayat yang ke-18 ini. Doa itu penting. Pentingnya apa? Pentingnya adalah pada waktu kita berdoa, kita mengerti bahwa sumber kekuatan kita itu adalah Tuhan. Pada waktu kita berdoa dan berlutut di hadapan Tuhan, kita merendahkan diri untuk meminta Dia yang ikut campur tangan di dalam pergumulan dan pencobaan yang kita alami dan peperangan yang kita jalani. Itu sebabnya saya seringkali dorong Bapak Ibu Saudara untuk ikut doa. Karena pada waktu kita melayani tengah-tengah dunia ini sebagai sebuah gereja Tuhan, kita harus mengerti ada iblis yang menjadi musuh kita. Kalau kita tidak berdoa, kita mau melayani dengan kekuatan siapa? Kalau kita tidak siapkan hati kita untuk meminta belas kasih Tuhan dan pertolongan Tuhan, maka kita punya pelayanan pasti akan sulit sekali untuk berkembang dan bahkan mungkin tidak berkembang sama sekali karena kita tidak mengandalkan Tuhan di dalam pelayanan dan ada iblis yang jauh lebih kuat daripada diri kita. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, andalkan Tuhan. Hidup di dalam Kristus itu yang memberikan kemenangan di dalam kita melawan iblis. Jangan pikir kita punya kekuatan untuk menghadapi iblis sendiri. Lalu pada waktu kita mengandalkan Tuhan, jaminannya apa ya? Kita pasti akan ditolong oleh Tuhan. Nah, dalam hal ini saudara boleh buka 1 Korintus 10 ayat 13. Kita buka 1 Korintus 10 ayat 13 ya. 1 Korintus 10 ayat 13. Kalau tadi ayat 12 berkata bahwa siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Di dalam ayat 13 dikatakan pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Apa yang menjamin kita pasti punya jalan keluar? Apa yang menjamin kita pasti bisa menanggung pencobaan yang bersumber dari iblis itu? Cuma satu, kesetiaan Tuhan. Tuhan kita adalah Tuhan yang setia. Dan ketika Dia dikatakan Tuhan adalah Tuhan yang setia, maka itu menyatakan kalau Dia adalah Allah yang pasti menepati janjinya kepada umatnya. Kepada perkataan yang Dia ucapkan itu. Di dalam Mazmur pasal 130, berapa itu? Pasal 136 kalau Bapak Ibu boleh lihat ya, buka bersama sebentar. Di situ ada satu kata yang diulangi terus di dalam setiap ayat. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Lalu dalam hal apa? Kebaikan. Dalam hal apa? Dia adalah Allah segala Allah. Dalam hal apa? Dia adalah Tuhan segala Tuhan.
Kemudian dia adalah yang melakukan keajaiban-keajaiban besar. Dia yang menjadikan langit dengan segala kebijaksanaannya. Dia yang menghamparkan bumi di atas air. Dia yang menjadikan benda-benda penerang yang besar. Dia yang menjadikan matahari untuk menguasai siang dan bulan dan bintang untuk menguasai malam. Dia yang memukul mati anak-anak sulung Mesir. Dia yang membawa Israel keluar dari tengah mereka dan seterusnya. Dan semua ayat-ayat itu sampai akhir selalu ada pengulangan bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya dari ayat 1 sampai ayat yang ke-26. Mau menunjukkan apa? Mau menunjukkan kalau semua yang terjadi di dalam dunia ini, yang terjadi pada Israel, terjadi pada umat Allah, di mana kita bisa hidup dan menikmati dunia ini. Ada matahari yang membuat kita bisa berjalan 1 hari lagi dalam hidup kita. Ada berkat yang kita bisa terima. Semua itu bukan karena memang sepantasnya seperti itu. Bukan karena hukum alamnya seperti itu. Tapi karena ada Allah yang setia, yang menjaga itu bisa. Sehingga semua itu bisa berjalan dengan normal, dengan natural. Dan kita bisa menjalani hidup kita dalam dunia ini dengan baik. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kita punya Allah itu adalah Allah yang penuh dengan kasih setia. Kita punya Allah itu adalah Allah yang bisa kita andalkan sepenuhnya dalam hidup kita. Kita punya Allah itu adalah Allah yang tidak pernah ingkar terhadap janjinya. Dan kita punya Allah adalah Allah yang memiliki kuasa untuk menolong kita keluar daripada pencobaan dan menghadapi iblis. Dan kalau kita datang kepada Dia untuk meminta bantuannya, Dia pasti akan mengulurkan tangan untuk membantu kita. Kalau kita merasa diri kita sombong dan kuat dan kita bisa hadapi sendiri tanpa bantuan Dia, mungkin Dia akan duduk dan Dia sambil lipat tangan dan Dia ngomong, ayo saya pengen lihat kamu punya kekuatan berapa besar untuk menghadapi iblis. Dan saya percaya kita pasti akan gagal. Jadi hal pertama adalah andalkan Tuhan, ada di dalam Tuhan. Dan ada di dalam Tuhan ini juga menunjukkan kalau anak-anak Tuhan itu adalah orang-orang yang memiliki, ini sekaligus masuk ke dalam aspek kedua ya, memiliki kuasa untuk bisa menang di dalam menghadapi iblis itu. Dan kita tidak perlu khawatir kalau kita bisa direbut oleh iblis untuk akhirnya tidak lagi ada di bawah keselamatan yang Yesus Kristus sediakan bagi diri kita. Atau bahkan kita bisa ngomong kayak gini, di dalam Tuhan itu menunjukkan kalau kita tidak mungkin akan menjadi seseorang yang kemudian dirasuk oleh iblis dan dikuasai oleh iblis dalam hidup kita. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena ketika kita menjadi seorang yang percaya, Alkitab berkata, kuasa yang ada pada Kristus itu, kuasa yang telah membangkitkan Kristus dari kematian, yang mendudukkan Dia di sebelah kanan Allah Bapa, itu juga adalah kuasa yang beroperasi di dalam diri semua orang yang percaya kepada Kristus. Saudara boleh buka di dalam Efesus 1 ya. Efesus 1 ayat yang ke-18 boleh dari situ baca. Efesus 1 ayat 18. Dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati dan mendudukkan Dia di sebelah kanannya di sorga. Jadi ada kuasa ayat 19 dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan Dia di antara orang mati dan mendudukkan Dia di sebelah kanannya di sorga. Jadi kuasa itu bekerja pada siapa? Kayaknya seperti bagi Kristus ya. Dan seolah-olah hanya untuk Kristus seperti itu. Tapi sebenarnya enggak. Kuasanya bagi kita yang percaya. Ada kalimat itu. Lalu komparasi dengan Kolose 1 ayat yang 10. Kolose 1 ayat yang ke-10.
Demikian firman Tuhan ayat 10 sampai ayat 11. Sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal. Dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya untuk menanggung segala sesuatu yang dengan tekun dan sabar. Jadi orang percaya adalah orang yang diberikan kekuatan oleh kuasa kemuliaannya. Dan ini dalam konteks yang berkaitan dengan Efesus 1 ayat yang ke-20 tadi. Yang berbicara tentang roh yang memberi kuasa, yang telah membangkitkan Kristus, yang mendudukan Kristus di sebelah kanan Allah Bapa. Itu juga yang beroperasi di dalam kehidupan dari semua orang yang ada di dalam Kristus. Bapak Ibu bisa bayangkan berapa besar kuasa itu? Alkitab berkata, kuasa Tuhan itu nggak ada tandingannya. Mau lihat betapa besar kuasanya, bisa lihat misalnya pada waktu Ayub dicobai oleh iblis. Waktu itu iblis berkata kepada Tuhan, aku akan gunakan cara mengambil semua harta yang dimiliki oleh Ayub, anak-anaknya, dia pasti menyangkal engkau. Aku akan membuat tubuhnya mengalami sakit penderitaan yang begitu hebat, dan dia pasti menyangkal engkau. Tetapi yang dikeluarkan kalimat dari mulut Tuhan Yesus Tuhan hanya satu kalimat kayak gini. Silakan lakukan apa yang engkau inginkan, hanya sayangkan nyawanya. Dan saya waktu itu seringkali membayangkan seperti ini. Kira-kira bagaimana ya Yesus mengucapkan kalimat atau Tuhan mengatakan kalimat itu kepada iblis? Apakah dia dengan suatu kemarahan, dengan satu suara yang tinggi dan keras seolah-olah menunjukkan wibawanya kepada iblis? Kamu boleh lakukan itu semua. Cuma awas ya, sayangkan nyawanya. Tidak boleh ganggu nyawanya seperti itu. Atau Tuhan ngomong, kamu boleh lakukan semua itu. Hanya sayangkan nyawanya. Bayangan saya itu yang kedua. Kenapa dia nggak perlu dengan emosi seperti itu? Karena dia punya kuasa. Dia ngomong baik-baik aja, iblis sudah patuh kok kepada diri dia. Dan kita bisa lihat itu di dalam perjanjian baru ketika iblis melihat Yesus Kristus. Iblis langsung datang kepada Yesus dan tersungkur dan bahkan meminta Yesus untuk tidak mengusir dia keluar dari wilayahnya. Ini di Gerasa ya. Dan bahkan ada kalimat di dalam Lukas itu membuang dia ke dalam tempat penghukuman kekal. Atau dipenjarakan. Seperti yang ada di dalam Yudas. Dan yang dihadapi oleh Yesus itu adalah bukan satu iblis. Tetapi pada waktu itu adalah legion. Legion itu jumlahnya berapa? Ratusan ya. Ada yang antara 300 sampai 600 atau berapa ratus itu. Legion. Tetapi Yesus hanya hadapi dengan firman-Nya. Dia hanya berbicara dan iblis yang ratusan itu jumlahnya tunduk kepada perintah Yesus Kristus. Nah tapi tanyaannya gini, kalau kuasa yang begitu besar ada pada diri kita, kenapa kita ketika datang dan ketika kita menerapkan seperti yang diajarkan di dalam Efesus 6 ini, datang kepada Allah, doa minta dia berperang melawan iblis dan dosa, kok kita masih jatuh dalam dosa? Kok kita masih kalah? Masalahnya di mana? Masalahnya bukan karena kuasanya nggak ada. Masalahnya bukan karena Tuhan tidak melawan iblis itu. Tetapi masalahnya adalah kita tidak menjalankan bagian kita yang harus kita jalankan di dalam dunia ini. Yaitu mengenakan perlengkapan senjata Allah. Urusan iblis itu bukan urusan kita, itu urusan Tuhan. Dan kita juga tidak perlu cari-cari tahu untuk dunia iblis itu. Karena gak ada kepentingannya sama sekali dalam hidup kita. Itu adalah urusan Tuhan dan bukan urusan kita. Ayub gak pernah mikirin iblis. Tetapi yang Ayub lakukan adalah hanya bergumul di dalam keadaannya dan memberikan respon yang benar menghadapi situasi yang ada di dalam kehidupan dia pada waktu itu. Soal iblis itu Tuhan dengan iblis yang menghadapinya. Dan kita sebagai orang Kristen harus mengerti prinsip ini. Kita nggak perlu main-main dunia roh. Karena itu adalah urusan Tuhan. Dan Tuhan hanya memberikan kepada kita dua tanggung jawab. Pada waktu engkau dicobai, pada waktu engkau diserang oleh iblis, engkau nggak usah masuk ke dalam alam roh untuk melawan dia. Tetapi engkau hanya datang kepada Allah, meminta kepada Allah kekuatan pertolongan itu dan meminta Allah untuk melawan dia. Tetapi di sisi lain engkau harus menjalankan atau mengenakan senjata
rohani di dalam hidupmu. Dan kegagalan kita seringkali adalah tidak melakukan yang kedua ini. Itu yang membuat kita tidak punya kesempatan untuk menang melawan iblis dan seringkali gagal, jatuh di dalam dosa, jatuh di dalam pencobaan atau gagal di dalam melewati pencobaan di hidup kita. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, setiap anak Tuhan sudah Tuhan berikan kekuatan itu. Dan setiap anak Tuhan itu tidak mungkin direbut oleh iblis. Bapak Ibu bisa lihat itu di dalam Roma pasal 8 ada kalimat tidak ada satu kuasa pun yang bisa memisahkan kita dari kasih Allah atau kasih Kristus dalam hidup kita. Dan itu juga membuat kalau kita mau tarik sedikit aplikasi. Yang namanya orang Kristen itu tidak mungkin dirasuki iblis. Dan yang namanya orang Kristen tidak perlu diusir setan dari diri dia. Karena yang berkuasa di dalam hatinya adalah Roh Kristus yang lebih berkuasa dari roh iblis yang ada di dalam dunia ini. Karena bagaimanapun kuasanya iblis, tetap sebelumnya dia adalah roh yang Tuhan cipta dan memiliki kuasa di bawah Tuhan. Sedangkan yang tinggal di dalam diri kita adalah Roh Kudus, Roh Allah, pribadi ketiga Allah Tritunggal yang setara dengan Bapa dan setara dengan Yesus Kristus. Itu yang membuat kita nggak mungkin bisa dirasuk oleh iblis, dan Alkitab tidak pernah mengajarkan praktek untuk mengusir setan dari orang Kristen oleh orang Kristen. Kecuali kalau orang itu tidak memiliki Roh Kudus dalam diri dia. Dan kalau dia tidak memiliki Roh Kudus, Yesus sudah berkata, itu berarti dia bukan milik Kristus. Kiranya apa yang menjadi firman Tuhan bagi hari ini boleh menjadi berkat bagi diri kita. Dan kita akan masuk ke dalam pembahasan berikutnya berkenaan dengan perlengkapan senjata rohani Allah. Satu persatu nanti kita akan bahas apa yang dimaksud dengan ketopong keselamatan itu, berbaju zirahkan keadilan, kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera, dan perisai iman dan yang lainnya. Itu akan kita bahas satu persatu nanti di dalam pembahasan kita yang ke depan. Kiranya Tuhan boleh berkati kita. Mari kita berdoa. Kami kembali berdoa bersyukur Bapa untuk siang hari ini Engkau boleh sertai dan nyatakan kebenaran-Mu bagi diri kami. Kiranya kami ketika menjalani hidup ini boleh berjalan sesuai dengan panduan atau prinsip yang telah Engkau letakkan dalam kehidupan kami anak-anak-Mu. Tolong kami yang seringkali kurang percaya kepada Engkau dan tidak percaya dan bergumul di dalam suatu kehidupan antara percaya dan tidak percaya dalam kehidupan kami atau meragukan Engkau dalam hidup kami. Tapi biarlah ya Bapa, cinta kami kepada Kristus yang boleh dilakukan dengan segenap hati itu menyingkirkan segala hal yang menjadi penghambat kami untuk hidup di dalam perkenanan Engkau tengah-tengah dunia ini. Tolong kami, sertai anak-anak-Mu semua, pimpin hidup mereka, kiranya hidup mereka boleh senantiasa dipenuhi dengan kemenangan, peperangan rohani yang mereka jalani dan hadapi. Sehingga nama Tuhan boleh dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ya Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami telah berdoa. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Kita akan memberikan persembahan dengan menaikkan pujian yang keempat, Surga Turun. Bapak Ibu Saudara bisa memberikan persembahan melalui QR Code yang tertera atau tertampil di dalam layar ataupun mungkin di dalam grup gereja kalau ada kesulitan untuk scan dari layar. Dan di sini juga bisa dengan memberikan ke dalam kotak persembahan.
Mari kita menaikkan pujian yang keempat, surga turun. Alangkah indahnya hari itu, hari yang tak kulupa. Setelah ku keliling dalam gelap, ku dapat juru selamat. Betapa bahagia hatiku, ku dapat yang ku rindu. Kesusahan dan kegelapan hilang diganti kesukacitaan. Surga turun bahagia jiwaku. Di salib Yesus sucikan daku, dosaku dihapus, kegelapan jadi terang. Surga turun bahagia jiwaku. Oh, what a wonderful, wonderful day. I will never forget. After I'd wandered in darkness away, Jesus my Savior I met. Oh, what a tender, compassionate friend. He met the need of my heart. Jacob is smiling with joy. I'm telling He made all the darkness depart. Heaven came down and glory filled my soul. When at the cross the Savior made me whole, my sins were washed away, and my night was turned to day. Heaven came down and glory filled my soul. Mari kita semua bangkit berdiri, kita masuk ke dalam doa persembahan. Mari kita masuk ke dalam doa persembahan. Bapa di dalam kerajaan surga yang mulia, pada saat ini Tuhan kami sungguh mengucap syukur hanya atas anugerah Tuhan saja. Jika pada saat ini kami masih diberi satu kesempatan untuk datang kembali beribadah di hadapan Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan jika pada ibadah pagi hari ini kami juga boleh membawa satu persembahan yang telah kami kumpulkan di hadapan-Mu. Kami berdoa Tuhan, mohon Tuhan suci kuduskan persembahan yang telah terkumpul ini agar dapat dipakai untuk mendukung pekerjaan-pekerjaan Tuhan melalui gereja di mana kami berada. Mohon Tuhan pimpin, Tuhan beri hikmat bijaksana kepada pengurus untuk mengelola persembahan ini dengan penuh tanggung jawab. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Amin. Dengan tetap berdiri, mari kita kembalikan kemuliaan kepada Allah Tritunggal dengan doksologi dan siapkan hati menerima berkat Tuhan. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Mohon selamat sumber berkat. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, mari kita menerima berkat dari Allah Tritunggal. Kiranya cinta kasih dari Allah Bapa yang telah memilih saudara sejak dalam kekekalan untuk menjadi anak-anaknya. Kiranya kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus yang telah rela datang ke dalam dunia menjadi sama seperti manusia untuk menebus diri kita dari dosa. Dan kiranya pertolongan dari Allah Roh Kudus yang telah melahirbarukan saudara dan memberikan satu kuasa untuk hidup dalam kekudusan boleh menyertai hidup saudara mulai hari ini sampai selama-lamanya di dalam kemenangan demi kemenangan melawan iblis dan pencobaan. Amin.
Silakan duduk, kebaktian selesai. Saat teduh, Tuhan berkati. Selamat hari Minggu.